para salaf, tak heran dengan akhlak yang luar biasa. Permasalahannya bagi kami yang baru belajar ini, yang tabiat lama terkadang masih melekat, mulut dan tindakan yang terlepas dan lain-lain. Bagaimana bersikap sebaiknya, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Tashabbahu bil kiram. Kiramun, kata para ulama. Contohlah orang mulia, Anda akan jadi mulia. Contohlah Rasulullah, contohlah para sahabat, contohlah para ulama. Kalau kita tidak mencontoh mereka, siapa lagi yang kita contoh? Musibahnya hari ini, orang lebih mengenal artis, orang lebih mengenal selebritis, pemain bola, tokoh-tokoh kafir, dibandingkan Rasulullah, dibandingkan para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat yang lainnya, dibandingkan para ulama. Dan ini agendanya orang kafir, menjauhkan kita dari tokoh-tokoh yang benar kita tiru dan mendekatkan kepada tokoh-tokoh yang justru tidak layak untuk kita tiru. Maka contoh mereka. Kalau Anda ingin mulia, contoh orang mulia. Ya, kalau Anda ingin masuk surga, contoh orang yang dijamin masuk surga, kan begitu. Kalau Anda ingin sukses, contoh orang yang sukses. Tak mungkin kita ingin sukses cari orang yang tidak sukses. Ya. Maka kita ini hanya berusaha mencontoh. Berusaha mencontoh bagaimana akhlak mereka. Dan seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa yang selalu dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Lah dari sinilah maka pentingnya kita berdoa, mencontoh, mencari teman yang baik, kemudian juga senantiasa istiqomah. Dan ingat bahwa hati ini adalah hal yang sangat penting untuk dijaga. Karena hati ini, kata Imam Abdul Qayyim, al-qalbu kal malik. Hati ini seperti raja. Dan jasad ini adalah tentaranya. Ini kalau hati sudah mengatakan A, maka raga ini hanya mengikuti hati kita. Kalau hati mengatakan B, raga kita ini mengikuti hati kita. Maka perbaikilah hati. Berusaha meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati dibersihkan. Terus dibersihkan, karena setan ini tidak suka dengan hati-hati yang bersih. Dia berusaha untuk mengotorinya. Berusaha untuk mengotorinya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna syaitan qad ya'isa an yu'bad fi jaziratil Arab. Setan itu sudah putus asa untuk disembah di jazirah Arab. Di zaman para sahabat setelah masuk Islam, tidak ada lagi orang yang berhala. Setan berusaha supaya para sahabat menyembah berhala, tidak ada. Ya, susah untuk orang Islam yang sudah dapat hidayah tauhid untuk menyembah berhala, itu sulit. Sehingga setan itu putus asa untuk disembah lagi. Tapi setan punya senjata, walakin tahris walakinnahum, akan tetapi setan akan berusaha untuk menyebarkan at-tahris bainahum. Bagaimana hati satu dengan yang lain itu diselisihkan, dibuat permusuhan, dibuat pertengkaran. Ya, sehingga kemudian terjadi perang, terjadi pembunuhan, terjadi penghinaan, dan begitu seterusnya. Dan itu upaya setan. Walaupun setan tidak bisa disembah seperti dulu orang menyembah berhala, tapi manusia dibuat recok oleh setan supaya mereka bertengkar. Jadi pertengkaran ini dari setan. Ya. Oleh karena itulah maka ta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha. Ya, berusaha. Namanya memperbaiki diri kan tidak, bahasanya tidak langsung kemudian jadi baik, tidak. Berusaha untuk baik, setingkat demi setingkat. Yang dulunya mungkin suka marah 10 kali dikurangi, yang dulunya suka dendam sekian kali dikurangi, terus dikurangi, minta kepada Allah sampai betul-betul Allah menghilangkan betul-betul dalam hati kita. Ya, namanya manusia, pasti suatu ketika akan datang lagi. Ya, akan datang lagi akhlak-akhlak yang buruk, apalagi mungkin tadi Anda katakan bahwa akhlak-akhlak lama terkadang masih melekat gitu ya. Tapi bukan berarti tabiat buruk tidak bisa diganti dengan yang baik. Karena Allah tidak pernah menciptakan satu keadaan. Ya, Allah tidak menciptakan hati itu jelek, tidak, atau baik terus. Pasti watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari itu akan diputarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ingat, Allah tidak akan merubah sebuah kaum sampai Allah rubah diri mereka. Maka rubahlah pelan-pelan. Rubahlah pelan-pelan. Apalagi Anda sudah hijrah, sudah mulai mengenal, maka jangan tinggalkan majelis ilmu. Jangan tinggalkan orang-orang saleh, jangan tinggalkan berdoa, tawakal kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala merubah akhlak kita menjadi yang lebih baik lagi. Wallahu a'lam.